Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari cara pembuatan automation pada Home Assistant. Dengan studi kasus pembuatan otomatisasi toren air pada device yang disimulasikan pada software Factory I/O menggunakan komunikasi Modbus. Minggu lalu kita sudah mempelajari cara mengkoneksikan antara Factory I/O dengan Modbus POL. Nah, ini kita coba hubungkan dulu ya. Coba ingat-ingat kembali dengan pelajaran yang minggu lalu. Ini Factory I/O, kita buka scene level control. Ini kita klik drivers. Kita pilih Modbus TCP/IP server. Ini kita oke-kan dulu ya di Modbus POL. Kita buka yang sudah kita save kemarin. Ini kita konekkan. Sesuaikan dengan IPI ini ya, yang ada di sini nih. 192, 168, 68, 125. Ini kalau di laptop Bapak. Nanti kan laptop kalian pasti berbeda ya. Sesuaikan dengan yang ini ya. Isi, kalau sudah oke. Nah, dia sudah terhubung ya. Kalau sudah tinggal di play. Bapak untuk kamera lebih suka pakai yang fly kamera ini. Karena scrollnya bisa naik turun, naik turun, naik turun. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Kita tekan tombol start. Ya, dia sini berubah ya. Tombol start. Tekannya harus lebih dari 1 detik. Kenapa lebih dari 1 detik? Karena kita pakai scan rate-nya itu per 1 detik. Maka responnya itu harus di atas 1 detik. Sebenarnya kita bisa buat lebih kencang di bawah 1000 milisecond, tapi nanti konsekuensinya kinerja prosesor makin tinggi. Jadi kita pakai yang optimal itu di 1000 milisecond untuk di simulasi ini. Tapi nanti kalau di lapangan biasanya kita pakai 100 milisecond kalau di PLC. Tapi kalau di Home Assistant karena memang dia bukan ranahnya PLC, jadi ini kan ranahnya IoT. IoT nggak terlalu kuat dengan Modbus, jadi dia scan rate-nya jangan tinggi-tinggi banget karena nanti prosesornya sibuk dia. Nah, kita tes semuanya dulu ya. Ini start lamp, kalau kita buat 1 nyala dia kan 0. Kalau kita buat 0 padam dia. Tombol start, tombol stop, tombol reset, tes semuanya ya. Kemudian kalau di sini fill valve itu adalah valve yang ada di atas. Nah, ini valve-nya ya. Ini fill valve. Nah, ini 0 di sini, 0, 1/4, setengah, 3/4 full. Dia itu fullnya di angka 1000. Nah, ini full ya. Tuh, full. Nah, kita lihat di airnya. Nah, itu debit airnya kencang ya. Ini fill valve yang atas. Kemudian level meter itu adalah ketinggian airnya. Namun ada perbedaan antara display dengan yang di Modbus. Yang di display itu kan 0 sampai 300 cm. Sementara di sensor itu nilai tertingginya adalah 1000. Nah, nanti tinggal pakai perbandingan aja ya. 300 dan 1000. Jadi kalau di
Modbusnya 1000, maka ketinggian di railnya adalah 300. Terus kemudian sini ada discharge valve. Discharge valve itu adalah yang di bawah. Nah ini dia ya, yang ini nih. Nah ini discharge valve. Ada meterannya juga ya, 0 sampai maksimum. Coba kita matikan dulu fill valve-nya tadi, kita buat 0. Coba kita buat discharge-nya 20, 250 ya. 250 harusnya di seperempat sini ya bukanya. Nah itu dia. Nah terus kita lihat sini ya, tadi kan ini ketinggian air, kalau flow meter ini kecepatan alirannya. Nah sensornya itu ada di sini nih. Nah ini nih, maka yang dibaca itu adalah kecepatan aliran pembuangan. Nah, bisa kita lihat di sini ya pembuangannya ya, ini harusnya terhubung ke pembuangan nih. Nah untuk yang set point knob, nah ini ya set point knob ini, yang ini tuh maksimum juga 1000 ya maksimumnya ya. Terus yang ini SP display, nah ini set point display. Ini set point display, yang ini proses variabel. Nah ini kan masih manual. Nah sekarang bagaimana cara membuat otomatisasinya? Otomatisasinya kita buat di Home Assistant ya. Nah karena Home Assistant dan juga Modbus Pol ini sifatnya sama-sama server, dan ini Factory IO adalah kliennya, satu klien tidak bisa menerima perintah dari dua master, maka salah satunya harus kita tutup. Maka kita tutup dulu Modbus Pol-nya, baru kita buka Home Assistant ya. Ini kita bagi dua dulu layarnya. Buka juga WA. Kemarin Bapak sudah buka, sudah bagi file-filenya ya. Nah ini contohnya Modbus di YAML. Nah buka dulu di Studio Code server. Nah langkah awalnya itu ini di configuration YAML ya. Di sini kita ke atas dulu. Mana hang ya? Oh enggak. Kalau nggak bisa ngetik, nggak bisa diklik ya. Sebentar ya, Bapak matikan dulu warna ungu di mouse-nya ini ya. Dia nggak bisa ngetik dia. Nggak mau ngetik dia. Ntar ya Bapak aktifkan lagi pingnya tadi ya. Warna ungu tadi. Oke. Di sini kita tambahkan Modbus include modbus.yaml. Jadi bahasa yang dipakai di sini adalah bahasa YAML. Nah sebenarnya sih kita tulisnya di sini, tapi untuk mengkelompokkan source code, maka untuk yang Modbusnya kita buat YAML sendiri ya, YAML namanya Modbus YAML. Nah, caranya dia kan induknya ada di ESP Home ya. Iya di ESP Home, maka kita klik kanan di sini, kita klik new file. Bukan di sini ya. Ya benar ya di sini.
Nah, harus di ESP Home sini ya. Klik kanan di ESP Home, klik New File, kasih nama tadi ya, modbus.yaml. Masuk di sini deh ya, mana modbus. Kok ke ESP Home? Sorry, salah ya. Di config. Ya, di config ya. Kalau nggak bisa, berarti kita klik yang ini ya. New File, klik ini ya. New File, modbus.yaml. Nah, ini sudah. Nah, ini terbuka YAML yang kosong. Nah, ini kita copy paste ya. Nah, IP ini disesuaikan dengan di factory IO tadi ya, yang di file drivers. Nah, yang di sini nih. Karena ini adalah IP laptop kalian. Kalau sudah di copy, ini Bapak jelaskan sebentar ya. Jadi sini ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau untuk Home Assistant, untuk yang kalau kemarin kan kita buat device itu kan di integration sini ya, tinggal add integration. Nah, permasalahannya Modbus itu dia harus diketik, karena sini nggak ada Modbus. Modbus itu harus diketik, makanya kita lewat sini nih, lewat Studio Code Server. Sensornya ini dia. Kan tadi di Modbusable tadi kita terjemahkan ya. Dan ini contohnya level meter. Ini dia ya, level meter. Sensornya ini sensor level meter, flow meter, set point. Ini ya, tiga ini. Kemudian untuk yang binary sensor itu button. Nah, ini dia ya, tombol ya, binary sensor. Karena dia, kenapa dia binary? Karena dia logikanya cuma 0 atau 1. Nah, ini binary, ada 3, start, reset, stop. Kemudian yang switch, ini ya untuk yang lampu, ada start lamp, reset lamp, dan stop lamp. Nah, untuk yang aktuator ini atau yang masuk ke hall register itu dia nggak bisa di sini ya, nggak bisa diketik di sini. Nanti caranya khusus caranya, nanti Bapak ajarkan caranya ya. Memang untuk yang Modbus itu agak ribet kalau di Home Assistant, karena memang bukan kekhususan dia ya, karena kalau Home Assistant itu lebih ke IoT. Sementara kalau Modbus itu lebih ke PLC. Nah, ini kalau sudah di save, maka di ini ya, di restart. Cek dulu configuration-nya apakah ada error atau enggak. Nah, sudah hijau ya. Kalau udah di restart home. Tunggu sampai selesai. Tunggu tulisannya muncul Home Assistant was started. Ketekan. Tunggu sampai dia selesai.
Nah, sudah started. Ini kita close. Kemudian kita ke settings, kita ke device, kita cek apakah dia sudah muncul atau belum. Nanti muncul sini ya, Modbus. Nah, dia nggak muncul di sini ya. Kita harus klik di sini. Nah, ini dia ya. Coba kita cek koneksinya. Misalkan sini start lamp ya. Nah, nyala ya, sudah terhubung ya. Start lamp. Kemudian tes semuanya ya, satu-satu. Ini start button. Ini kan close ya. Close. Kalau kita tekan, dia open. Oke ya, sudah bisa ya. Coba yang, oh kalau ini nggak bisa. Untuk yang ini, untuk nulis, caranya itu kita pakai ini ya. Ke developer tools, ke action. Nah, yang kita cari Modbus write register. Addressnya tadi, berapa addressnya tadi? Cek di WA tadi. Nah, ini addressnya ya. Addressnya itu apa tadi? Oh, yang SP ini ya. Address itu slave-nya 1, addressnya 0. Lihat dulu address 0 itu yang mana ya? Mana yang akan berfungsi? Palunya misalkan namanya tadi Modbus torrent. Coba di alamat 2. Oh, 2 itu set point ya. 1, 0. Manakah dia? Dua itu set point. 0. 1. Oh, itu dia ya. Valve. Kita lihat. Oh, bukan sini ya. 0. Nah, ya. 0 itu yang di sini ya. 0. Coba kita buat 500. Salah ya. Ini 0, 500. Nah, itu ya. Alamat 0 untuk yang fill charge. Untuk alamat 1 itu berarti yang discharge. Nah, itu ya ya.
Oke, itu cara pakainya. Nah, sekarang kita buat dashboardnya ya. Kita klik ya apa aja ya. Kita tinggal klik yang ini ya. Edit dashboard. Kita tambahkan di ujungnya. Ini kebetulan sudah ada. Ini kita hapus. Nah, contoh di sini kita buat, kita ulang lagi ya. Ini kita tambah. Misalkan kosong ya. Maka tinggal klik ini. Klik. Kita buat button dulu ya. Button. Nah, ini cari tulisan button. Kita cek ke Modbus. Modbus yang mana ya? Lampu-lampu dulu ya. Lamp. Start lamp. Namanya adalah, nggak bisa lihat. Oh, ini dia ya. Switch start lamp. Ini kita copy, kita paste ke sini. Itu start lamp ya. Terus kemudian kita ganti ikonnya. Lamp. Lampunya ya. Icon yang mana dia ya? Atau bulb. Bebas ya ikonnya, terserah kalian mau yang mana. Save. Tambah lagi. Button. Tadi kan baru start lamp. Nah, sekarang yang stop lamp. Kalau mau ganti nama bisa di sini ya. Lampu stop. Kalau mau edit, tinggal klik pensil. Misalkan sini lampu start. Satu lagi, berarti lampu reset. Coba kita down dulu. Kita cek ya, ini kan lampu. Apakah dia nyala? Nah, nyala ya. Nah, setelah lampu, ini lampu, cara nyalakan lampu. Nah, kita buat lagi. Kita klik ini. Kita buat untuk button. Tetap button. Tapi namanya tadi start button. Ini ya, start button. Tombol start. Bebas ya, nama dan ikonnya apa aja. Start.
tetap lagi ke button untuk tombol stop. Stopnya ada dua ini. Kita ubah ya, reset button. Nah itu dia ya. Juga bisa di rename ya, misalkan ini untuk lampu, ini tombol, dan saran kita buat angka ini ya. Kebanyakan. Nah karena ini bentuknya kayak gini ya, kita cari yang mirip ya. Yang mirip itu yang ini, Gauk. Itu namanya set point knob ya. Cari set point. Bisa ini ya, set point. Tambah lagi. Atau cek tadi ya, level meter. Nah ini kalau warnanya pengen diubah, maka kita klik yang ini ya, Define Severity. Misalkan green itu dari misalkan berapa, 1000 ya, yellow itu di 500, kebalik ya. Berarti sini 1000, ini 300 kali. Oh ini kita belum buat ya, minimum 0, maksimum 1000. Oke ini dia. Kebalik ya, red itu berapa nilainya? 0, 500, 700. Kebalik ya, berarti ini 700, ini 0. Ini coba kita buat 300 ya. Nah kira-kira seperti ini ya. Kan amannya itu, hijau itu warna aman ya, ketinggian maksimum, kuning itu menengah, kalau udah rendah kita kasih warna merah ya. Pokoknya tinggal disesuaikan aja ya, warnanya nggak bisa diganti ya, cuman merah, kuning, hijau. Kalau ini udah kita save. Oh set point yang ini ya, oh iya, berarti tinggal tambah satu lagi untuk level meter, flow meter, set point. Berarti tinggal yang flow.
serah mau pakai angka berapa ya, bebas ya. Ini kecepatan alirannya. Oh, yang minimumnya belum dikasih. Ini mirip dengan yang Modbus Pol tadi ya. Ini tampilannya, tapi belum otomatis. Yang penting bisa, ini sudah terkonek semuanya ya. Set point, ini level meter ketinggian airnya ya. Nah ini nih. Cuman kalau sini kita nggak bisa untuk ngatur tadi, ini ngatur bukan valve-nya ya. Kita klik tadi yang pensil, kita tambah yang ini. Oh, kita harus buat helper karena nggak bisa langsung ya. Kita tambahkan helpers. Nanti kita ke settings, device helper. Ini masih ada, kita hapus dulu ya. Ntar Bapak hapus dulu ya. Oke, kita lanjut. Kita buat helpers, berarti kita ke settings, device and service, helpers. Nah, kita buat dulu ya helpers. Tadi kan ada 3 ya. Kita buka dulu ya Modbus Pol tadi. Nah, kita buat aktuatornya ya yang belum. Untuk yang lampu kan sudah ini ya. Ini tombol ya, tombol. Ini dia. Tombol, ini lampu, ini sensor. Ini ya. Kita kasih nama dulu. Lampu, tombol, sensor. Kita sesuaikan urutannya ya. Berarti ini kita geser. Kita klik yang ini ya. Ini klik, kita geser. Tombol, lampu, sensor. Berarti tinggal aktuator. Untuk aktuatornya itu kita butuh helper, maka kita ke settings. Ya, settings, device, helpers, create helpers. Kita ke template. Sorry, bukan ini. Ke create number. Ini kita kasih nama fill valve. Angka minimal 0 sampai 1000. Sudah create. Terus kalau sudah, kita buat kategori. Ini assign kategori. Kita ketik Modbus. Kalau kalian belum ada, udah oke aja ya. Nanti muncul sendiri ya Modbus. Modbus, nah ini dia. Kita buat 4 biji. Create helper, kemudian number. Namanya discharge valve. Nol sampai 1000. Terus kemudian kita klik titik 3, kita assign kategori, pilih Modbus. Tambah lagi helper.
display number, di sini SP display 0 sampai 1000. Oke. Tambah lagi number PV atau proses variable display. Jangan lupa di assign kategori biar mengumpul ke satu tempat ya. Nah, jadi kan enak nih, ini untuk Modbus semua ya, Modbus. Nah, ini sudah jadi helper. Nah, sekarang kita kembali lagi ke laptop atau kan ke ini ke dashboard ya, dashboard Modbus tadi. Nah, kita tambahkan aktuator. Sama kayak tadi, kita pilih gold. Tadi namanya adalah sesuaikan dengan yang di helper ya. Nah, ini ya. Tinggal copy. Pastekan di sini. Nah, itu dia ya. Namanya nggak perlu ya, karena masih sama. 0 sampai 1000. Juga boleh diatur. Discharge, kemudian apalagi? Oh, yang fill. Mana go. Nah, ini dia ya. Sekarang yang fill valve 0 sampai 1000. Ini angkanya bebas. Oh, seperti apa bebas ya? Ini kita geser karena nggak sesuai dengan urutan. Tambah satu lagi, dua lagi ya. Fill valve, go. SP display. Minimum 0, maksimum 1000. Dan yang terakhir adalah PV display. Nah, cuman ini helpernya belum terkoneksi ya. Belum terkoneksi ke sini. Nah, cara koneksinya itu kita pakai automation. Jadi kalau kita geser ininya, maka dia akan mengirim data ke situ ya, ke factory IO. Nah, caranya ke settings, kita pakai tab yang berikutnya aja ya. Settings, device, ke automation ya. Automation. Nah, create automation, new automation. Jika itunya berubah, entity-nya berubah, entity numbernya ya, jika numbernya berubah, itu nomor fill valve
jika ketika nomor di fill valve-nya berubah, maka nilainya sama dengan input number yang tadi ya. Atau cek di WA. Pak sudah kirim ya. Nah, ini dia ya. Untuk yang kalau kita pakai yang fill valve yang ini ya. Cek lagi tulisannya ya, ini fill valve. Oke. Enggak, ini kosong ya. Ini kosong, bukan di sini isinya. Isinya di dendu. Jadi jika ini ya, jika nomor state fill valve itu berubah, maka ini ya dendu, maka lakukan, kita pilih service. Nah, ini ya, perform action Modbus write register. Nah, ini addressnya. Tadi kan masih di fill valve. Fill valve itu di kotak 0 ya, ini 0. Maka addressnya 0, slave-nya 1. Nah, ini value-nya kita copy paste yang ada di grup WA tadi ya. Ini namanya Modbus torrent. Sesuai dengan yang di sini, yang di WA. Ini name-nya Modbus torrent. Kalau sudah di save, ini namanya fill valve. Oke ya, save. Ada yang kurang ya. Kenapa dia nggak boleh disimpan? Dia harus ada isinya ya. Coba kita hapus dulu, kita buat lagi ya. Triggernya. Atau ini aja ya, state aja lah. Fill valve. Oke. Save. Jadi jika fill valve-nya berubah, maka kita nulis ke register ya. Alamatnya 0, slave-nya 1, nilainya ini sama dengan, oh kok discharge, ini kan fill. Salah copy paste ya tadi ya. Kita cari yang fill. Save. Jangan lupa buat assign kategori Modbus. Oke, lagi create automation, trigger,
entity, state, sekarang yang discharge. Then do service, ini ya, other action, perform action, actionnya modbus register, write register, alamatnya 1, slave-nya 1, isinya yang discharge. Ini namanya modbus torrent. Save. Ini namanya discharge. Discharge valve. Oke, buat lagi create automation, create new automation, add trigger, entity, state, entity sekarang yang SP display. Kemudian ke then do action, other action, perform action, modbus write register, addressnya ya PV 2, slave-nya 1, value-nya yang SP display. Ini modbus torrent. Oke, di save, SP display, di save, terus kemudian kita back. Jangan lupa assign kategori. Pilih modbus. Oh, satu lagi ya. Discharge fill valve, satu lagi yang belum masuk kategori. Ini ya, SP display. Save. Discharge fill. Tinggal PV lagi ya. Yang terakhir nih, PV. Create new automation, add trigger, entity, state, cari PV display. Kemudian then do, other action, perform action. Di sini modbus write register. Addressnya itu angka ini ya, urutan ketiga. Slave-nya 1. Ini value-nya adalah PV display. Nama hub-nya modbus torrent. Save, namanya PV display. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke sini, ke dashboard. Kita stop dulu ya. Disconnect. Ini kita ke sini. Fill valve, apakah dia berubah? Kalau kita geser,
nggak bergeser ya. Atau coba kita lihat di PV display. Masih ada yang salah. Coba kita lihat ya di SP display. Kalau kita geser, harusnya dia ngirim ya. Coba kita tes yang ini. Oke, ini bekerja. Yang ini belum. Yang fill valve. Oh, apakah namanya berbeda? Kita cek ya. Di helpers, fill valve. Ini harus agak lebar ya. Nah, ini nih, beda dia. Modbusnya nggak ada. Nah, seperti ini ya. Modbus, modbus underscore-nya dihapus. Coba kita cek. Nah, jalan ya, ada suara airnya ya. Coba ini full. Oke, dia gerak ya. Oke, kesalahan tadi ya. Ada modbusnya, tulisan modbus. Berarti itu dihapus ya. Yang ini nih. Modbus discharge ini dihapus ya. SP display. Satu lagi, mana dia? PV-nya ini lupa di assign kategori. Yang PV. Oke, sudah semua ya. Coba kita tes. Coba kita tes di SP display. Oke, berubah ya. Nah, ini kalau misalkan nggak mau seperti ini, kliknya susah. Kita klik ini ya. Klik toggle-nya kita matikan. Nah, ini nothing. Kayak nggak bisa ya.
Berarti nggak bisa pakai yang gauk ya. Ya nggak bisa diklik ya, berarti tetap kayak tadi ya. Ini kita ganti ke default. Ya seperti itu dia ya. Harus dari sini dia. Tapi ini belum automation ya, karena masih di sini. Automation tadi baru hanya untuk kirim perintah buat register. Cuman ini belum ditekankan, ya belum start, ditekan stop belum ya, belum stop. Nah, sekarang bagaimana cara buat tombol start dan tombol stop? Nah, kan sudah belajar holding di instalasi listrik, penggunaan relay start stop motor. Nah, sekarang kita buat seperti itu ya. Maka kita ke automation. Tadi Modbus ini sudah 4 ya. Nah, sekarang kita tambah lagi untuk tombol start. Jika ini triggernya ya, jika start ketekan, maka di entity state. Nah, ini yang start. Jika start button ketekan, oh, kita harus buat helper dulu ya. Ini kita tinggalkan dulu, kita buat helper dulu. Kita buat helper device service. Kita ke helper. Nah, kita create helper. Ini switch, kita cari switch toggle ya. Toggle. Nah, ini namanya adalah misalkan torrent ya. Torrent create. Nah, kita kembali lagi, mana dia? Torrent. Nah, ini torrent ya. Ini kita buat kategori. Kita kasih nama torrent ya. Torrent. Nah, kita back. Kita ke automation. Baru kita buat create new automation. Triggernya ketika start ditekan, maka entity state. Ini start. Ini ya, to, kalau ditekan apa yang terjadi tadi? Tombol start. Apa tulisannya tadi? Kalau start ditekan apa yang terjadi? Open atau close? Close ya. To close. Jadi automation akan ke trigger jika start ke close. Maka lakukan, kita toggle, kita switch ya, toggle to switch ya. Switch, kita hidupkan torrent. Ini kita pilih entity torrent. Mana dia torrent? Apa tadi ya? Oh, berarti nggak bisa toggle ya. Berarti kita harus buat
yang namanya apa ya, untuk 0101 itu kan input boolean. Berarti bukan toggle ya. Kita coba choose device torrent, kan berarti bukan itu ya, bukan toggle ya. Kita create helper. Ya harusnya benar nih, toggle torrent ya, torrent. Then do ya, di mana torrent itu ya? Sebentar ya.